Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali kita bisa bermajlis di majlis rutin kita ini setiap Selasa malam membaca terjemah kitab Ahadits Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Dan dimulai dari bab yang ke-13 ini, selama 4 bab ke depan Syekh Abdul Razak akan membawakan pembahasan mengenai Al-Quran, berkisaran tema-tema yang berhubungan dengan Al-Quran dalam hal kaitannya dengan hati. Maka dimulai dari bab yang ke-13, silahkan dibuka di halaman 167 bagi yang memegang bukunya. Dimulai dari bab ini, Syekh akan menunjukkan bahwasanya cara utama untuk memperbaiki hati kita adalah dengan Al-Quran. Ini inti dari bab ini. Nanti di bab berikutnya, pekan depan insyaallah akan kita baca. Beliau akan kemudian membawakan contoh-contoh bagaimana kisah-kisah pada orang-orang terdahulu begitu luar biasanya dampak Al-Quran terhadap hati. Namun di bab ini terlebih dahulu Syekh ingin meyakinkan kita bahwasanya cara utama untuk memperbaiki hati adalah dengan Al-Quran. Maka sebagai konteks pembahasan kita, untuk memberikan konteks kembali, kita ingat pada beberapa pertemuan sebelumnya sebuah pendekatan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan, 3 langkah menjaga kesehatan hati. Yang ini kita katakan mirip dengan pendekatan seorang dokter ketika dia ingin mengupayakan atau mengobati seseorang. Ada 3 langkah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah hifzul quwwah, menjaga kekuatan hati. Ibaratnya kalau dokter pada fisik kita, dokter akan memberikan suntikan vitamin, memerintahkan kita untuk beristirahat yang cukup, berolahraga, menjaga kekuatan tubuh. Maka demikian juga dengan hati, dijaga kekuatannya, yang kata Ibnu Qayyim diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Maka konteksnya di sini sebetulnya bacaan Al-Quran itu bisa menguatkan hati. Lalu pendekatan yang kedua kata Ibnu Qayyim, kalau ingin menjaga kesehatan hati adalah dijauhkan dari sumber penyakitnya. Ya, kalau seseorang itu dia tertular dari anggota keluarganya yang sudah membawa virus, maka harus diisolasi misalnya. Ini penyakit yang berkaitan dengan tubuh. Dijauhkan dari sumber bakterinya atau dari sumber virusnya. Maka demikian juga dengan penyakit hati, dijauhkan dia dari maksiat, dijauhkan dari dosa. Kemudian yang ketiga, cara menjaga kesehatan hati adalah dengan mengobati atau membuang apa yang sudah sakit. Ibarat tubuh kita kalau memang sudah ada bakterinya, maka diberikan antibiotik. Maka seperti itu juga dengan hati, kalau sudah ada penyakitnya diberikan obatnya untuk mematikan sakit tersebut. Itulah dia dengan taubat dan istighfar. Maka ini konteks yang pertama, yaitu untuk menguatkan hati, itulah dia dengan Al-Quran. Makanya nanti akan saya berikan faedah kenapa Al-Quran itu Allah sebut sebagai syifa, bukan sebagai dawa. Ada perbedaan antara syifa dan dawa. Di antara perbedaannya adalah syifa itu bisa digunakan untuk yang sehat dan untuk yang sakit. Adapun dawa itu hanya untuk obat bagi orang yang sakit.
Maka untuk menjaga kesehatan bisa dengan syifa, dengan Al-Quran. Tidak hanya dibutuhkan Al-Quran itu ketika orang sudah terlanjur sakit hatinya, tapi untuk menjaga kekuatan tadi, dia dalam kondisi sehat namun perlu dijaga kekuatannya, maka itulah dia syifa. Madu itu syifa. Ya, dalam kondisi sehat kita mengkonsumsinya, dalam kondisi sakit kita juga bisa mengkonsumsinya. Beda dengan obat-obatan yang diberikan dokter, ini hanya kita konsumsi ketika sudah sakit. Itu dawa namanya. Nah, nanti akan kita bahas itu pada tempatnya. Maka kita akan lihat di sini di awal-awal bab Syekh Abdul Razak akan menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran terlebih dahulu sebagai motivasi. Lalu yang kedua, beliau akan menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri. Baru nanti di sela-sela dan di akhir nanti beliau akan menunjukkan bagaimana Al-Quran itu adalah sesuatu yang utama untuk memperbaiki hati. Baik, hadis yang pertama dibawakan di sini di halaman 167, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ahli, ahlun secara bahasa maknanya adalah keluarga. Kalau kita terjemahkan letterlek, ahlun itu bermakna keluarga. Namun tentu kita berkeyakinan Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak ada keluarga sebagaimana makna keluarga bagi kita. Maka kata para ulama, apa makna keluarga di situ adalah para kekasih, yaitu para wali-wali, para aulia. Ya, maksud ahli di sana adalah aulia, para kekasihnya. Sesungguhnya Allah mempunyai para kekasih dari kalangan manusia. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka itu yang merupakan kekasih-kekasih Allah? Nabi kemudian mengatakan, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu." Mereka adalah ahlul Al-Quran, yang mereka inilah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdekat bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah dia ahlul Quran. Maka ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena menurut penafsiran banyak ulama mengenai makna ahlul Quran, ya, apa makna ahlul Quran? Ya, baik ulama dari masa silam sampai ulama belakangan, yang saya ingat adalah penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ahlul Quran adalah orang-orang yang mereka betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupannya, tidak hanya semata-mata membaca, tapi betul-betul dijadikan pedoman. Inilah dia ahlul Quran yang berstatus sebagai ahlullah, keluarganya Allah dalam artian kekasih-kekasih Allah. Maka di sini terdapat motivasi untuk mengamalkan Al-Quran. Hadis yang kedua dibawakan di sini dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis yang terkenal di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Ini pelajaran utamanya. Ya, pelajaran lainnya bagaimana Nabi mendahulukan belajar dulu baru mengajar. Ya, sehingga belajar dulu orang itu baru boleh dia mengajar. Bagaimana mungkin seorang bisa langsung mengajar tanpa dia belajar sebelumnya? Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi isnatain." Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara saja. Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara saja. Apa yang iri yang boleh? Yang pertama, rajulun 'allamahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar fa sami'ahu jarun lahu fa qala laitani utitu misla ma utiya fulan fa 'amiltu misla ma ya'malu. Iri yang pertama yang diperbolehkan adalah iri kepada seseorang yang dia telah diajari Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membacanya sepanjang di tengah-tengah malam atau di tengah-tengah siang, sampai kemudian ada tetangganya yang mendengar indahnya bacaannya tersebut, lalu dia mengatakan, "Aduhai,
sekiranya Allah memberikan aku apa yang diberikan kepada si fulan tersebut, niscaya aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Ya, seandainya saya juga bisa seperti itu, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, saya juga akan bisa seperti itu. Dia berangan-angan demikian. Maka sebelum kita lanjutkan, ada faedah di situ. Yang pertama, bagaimana Nabi mengatakan 'allamahullahul Qur'an, seorang laki-laki yang diajarkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ilmu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang telah Allah berikan ilmu untuk dia sombong. Allah yang memberikan dia. Bagaimana mungkin seorang dia sombong dengan ilmunya, dengan dia mengatakan saya sudah bersulit-sulit dalam belajar, bersusah payah dalam belajar, akhirnya saya bisa mendapatkan posisi demikian dan demikian. Allah yang memberikan ilmu kepada dia. Dan Nabi mengatakan 'allamahul Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada dia. Lalu pelajaran yang berikutnya adalah tidak semua kalimat seandainya itu tercela. Ya, tidak semua kalimat seandainya tercela. Ya, Nabi dalam sebuah hadis mengatakan jika engkau mengalami sesuatu, janganlah engkau mengatakan seandainya demikian dan demikian. Lau fa'altu kaza wa kaza. Tidak boleh mengatakan seandainya saya demi ini demikian dan demikian, karena kata Nabi SAW, kalimat seandainya itu menjadi pembuka pintu-pintu syaitan, pembuka amalan syaitan. Kalau orang banyak seandainya, dia menyesali demikian, dia menyesal, ini akan membuka pintu bagi setan untuk mengendalikan dia. Maka dalam sebagian hadis Nabi mengatakan tidak boleh menggunakan kalimat seandainya. Tapi dalam hadis ini Nabi memperbolehkan. Ya, Nabi memberikan contoh, tentunya itu menunjukkan bolehnya. Ya, maka di sana tidak semua kalimat seandainya tercela, ada yang diperbolehkan. Maka ada rinciannya terkait hal tersebut, namun bukan di sini tempat kita membahasnya. Namun intinya ada rincian, tidak semua seandainya itu terlarang. Lalu yang terakhir pelajarannya adalah orang ini, wallahu alam, dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama tadi. Ya, karena dalam hadis lainnya ketika Nabi menjelaskan bahwasanya dunia itu bagi 4 golongan. Golongan yang pertama Allah berikan harta dan ilmu, dia beramal dengan ilmunya, memanfaatkan hartanya. Golongan yang kedua, hanya Allah berikan ilmu tapi dia tidak punya harta. Dia berangan-angan seandainya saya punya harta seperti itu, saya juga akan beramal seperti dia. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW, wahuma fi ajrihima sawa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kedua orang itu pahalanya sama. Dia hanya berandai-andai, seandainya, tapi tulus. Seandainya dia adalah seandainya yang tulus, ya, bukan hanya di lisan, yang tulus dari dalam hati. Dan Allah tahu seandainya betul dia punya harta, betul dia beramal, maka orang yang seperti ini pahalanya sama. Makanya kata para ulama, cara mendapatkan pahala itu ada banyak. Tidak hanya dengan amal, dengan pengandaian pun seseorang itu bisa mendapatkan pahala. Namun sekali lagi, andai-andainya itu adalah andai-andai yang betul. Seandainya saya punya uang, saya juga mau daftar haji furoda, misalnya seperti itu. Kalau orang tulus, dia mendapatkan pahala haji, ya. Maka termasuk orang ini, dia berandai-andai seandainya dia bisa membaca Al-Quran seindah itu, mengamalkan Al-Quran sebaik itu, dia juga bisa mendapatkan pahala yang demikian. Lalu kemudian yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, yang kita boleh iri adalah rajulun atahullahu malan, seorang yang dia diberikan harta oleh Allah, fahuwa yuhlikuhu fil haqqi, lalu dia membelanjakannya sebagaimana semestinya, atau dia membelanjakannya pada kebenaran. Maka ada seorang yang berkata, seandainya aku diberikan harta seperti si fulan, saya akan juga beramal sebagaimana amal dia. Ya, dia beramal dengan hartanya. Maka dua orang inilah yang dia diperbolehkan untuk iri. Namun yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana yang diperbolehkan untuk diirikan adalah orang yang dia handal dalam membaca Al-Quran dan dia pun mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini yang kita ambil pelajarannya, kenapa Syekh Abdul Razak membawakan hadis ini pada bab ini. Lalu hadis yang terakhir,
yang dibawakan oleh beliau sebagai motivasi untuk membaca Al-Quran adalah hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'ana kamasali al-utrujah." Perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Wallahu alam kenapa disebutkan di situ. Terjemahnya seperti apel ya. Kalau saya tidak salah utrujah itu seperti jeruk. Antum kalau mau cek di Google ada biasanya gambarnya. Ya. Ya, buahnya seperti lemon utrujah. Ya, buahnya seperti jeruk, seperti lemon. Kata Nabi kita Muhammad SAW, riuhaha tayyib wa ta'muha tayyib, baunya enak dan rasanya juga enak. Ini perumpamaan mukmin yang dia membaca Al-Quran, baunya menyedapkan, rasanya juga mengenakkan. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Perumpamaan mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma. La riha laha, dia tidak punya bau yang sedap, baunya netral, tidak busuk tapi tidak ada bau yang sedap. Wa ta'muha hulwun, namun rasanya masih manis, ya rasanya masih mengenakkan tapi tidak punya bau yang sedap tadi. Adapun permisalan munafik yang dia membaca Al-Quran, masalu ar-raihanah, seperti ar-raihanah. Rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Ya, kalau saya tidak salah raihanah ini adalah apa? Semacam di tempat kita namanya apa? Daun kemangi. Semacam kemangi. Baunya enak, namun ketika dimakan rasanya pahit. Adapun permisalan munafik yang sama sekali tidak membaca Al-Quran itu seperti hanzalah, seperti buah hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tidak punya bau yang enak dan rasanya pun pahit. Maka di sini yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana membaca Al-Quran itu memberikan dampak positif, baik itu bagi orang beriman, termasuk juga bahkan kepada orang munafik. Orang munafik dia membaca Al-Quran masih ada permisalan yang baik Nabi sampaikan, baunya masih sedap meskipun dia tidak punya rasa yang enak. Maka ini diantara keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka ini juga diantara pelajaran lainnya dari hadis ini. Inilah dia contohnya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu berdakwah dengan bahasa yang mampu dipahami oleh orang. Haddisun nas bima yafhamun, berbicaralah kepada manusia itu dengan yang mereka bisa pahami. Nabi kalau memberikan permisalan yang pandai dipahami oleh orang-orang, yang mudah dipahami oleh orang-orang. Ini contohnya buah-buahan yang dulu dekat dengan keseharian para sahabat di kota Madinah. Itu dia tadi, buah-buahan dan dedaunan tadi. Maka ini contoh yang baik kita dalam berdakwah itu memberikan permisalan yang relate dengan mad'u kita. Lalu kita baca kalimat di halaman 169 dari Syekh Abdul Razak, sebuah paragraf di sana. Sesungguhnya cara yang paling agung untuk memperbaiki kondisi hati, menambah iman, mengokohkan serta menguatkan iman adalah dengan cara membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Allah telah menurunkan Al-Quran itu bagi hamba-hambanya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya penerang, kabar gembira, serta pengingat bagi orang-orang yang mau mengingat Allah. Maka di sini kemudian beliau membawakan banyak ayat yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu dipenuhi dengan keberkahan, di dalamnya terdapat petunjuk, kasih sayang dan seterusnya. Silahkan dibaca, tidak kita baca satu persatu ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran. Kita langsung melompat ke halaman 170. Kita akan mengambil faedah dari surat Al-Isra ayat 82 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi
syifa. Sesuatu yang bisa menjadi syifa. Kalau di situ diterjemahkan penawar, lebih tepatnya syifa adalah penyembuh. Ya, syifa adalah penyembuh. Atau bisa penawar ya. Makanya saya jelaskan dulu apa makna syifa. Jadi ada dua kata yang berdekatan dalam bahasa Arab, ada syifa dan ada dawa. Syifa dan dawa. Kurang lebih maknanya sama, perbedaannya tipis. Maka untuk Al-Quran, Allah menggunakan istilahnya syifa. Apa beda syifa dan dawa? Ya, kenapa Allah tidak menggunakan istilah dawa untuk Al-Quran? Maka ada tiga penjelasan yang saya dapati dari berbagai penjelasan para ulama di tempat yang berbeda. Yang pertama yang saya dapati perbedaan antara syifa dan dawa adalah syifa itu bisa digunakan untuk penyakit-penyakit fisik dan penyakit-penyakit batin. Ya, untuk zahir dan batin. Syifa. Ataupun dawa itu lebih ke arah penyakit fisik saja. Ya, dawa lebih ke arah penyakit fisik. Makanya apa maksud syifa di sana? Para ulama mereka mengatakan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk dua jenis penyakit. Yang pertama, Al-Quran bisa menjadi penyembuh untuk penyakit fisik. Ini jelas, ya, bisa menyembuhkan penyakit fisik dengan cara ruqyah. Ya, bagaimana banyak di zaman Nabi SAW orang-orang mengobati penyakit fisik dengan ruqyah, membacakan Al-Quran. Hadis yang terkenal tentang kepala kampung, ya Pak Dukuhnya lah di zaman dulu, tersengat kalajengking, lalu diruqyah oleh sekelompok sahabat. Dibacakan surat apa? Bacakan surat Al-Fatihah, langsung sembuh. Disengat kalajengking, langsung sembuh. Ini contohnya Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk penyakit fisik. Ya. Lalu yang kedua, dia syifa untuk penyakit hati, penyembuh untuk penyakit hati. Yang penyakit hati ini ada dua kategori, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya, penyakit hati ada dua kategori, sudah pernah kita bahas. Itulah dia penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Maka untuk dua jenis kategori ini terdapat obatnya di dalam Al-Quran. Maka ini perbedaan yang pertama antara syifa dan dawa. Syifa itu bisa untuk fisik dan batin, adapun dawa hanya untuk fisik saja, untuk zahir saja. Lalu perbedaan yang kedua yaitu syifa itu bisa digunakan untuk orang yang sembuh, bisa juga digunakan untuk orang yang sakit. Ya, ini syifa untukmu, bisa. Ya, digunakan syifa untuk menjaga kesehatan bagi orang yang sehat. Ya, contohnya saya sebutkan tadi madu. Madu itu dikonsumsi oleh orang yang sakit, dikonsumsi juga oleh orang yang sehat. Adapun dawa itu adalah obat untuk orang yang sakit saja. Itu perbedaan antara syifa dan dawa yang kedua. Lalu yang ketiga dari sisi penerjemahan yang saya dapati dari sebagian dai, sebagian ustadz kita, syifa itu diterjemahkan dengan kesembuhan, adapun dawa itu diterjemahkan dengan obat. Ya, jadi dawa itu belum tentu sembuh. Ya, makanya istilahnya untuk dokter itu mengobati, namun yang menyembuhkan Allah, seperti itu. Makanya kata yang digunakan untuk Al-Quran adalah syifa. Ya, yang diberikan oleh Al-Quran itu bukan semata-mata obat, tapi langsung ke kesembuhannya, langsung melompat ke kesembuhan. Ini perbedaan antara syifa dan dawa. Syifa adalah kesembuhan, adapun dawa adalah obatnya. Maka di sinilah kemudian ayat yang menjelaskan diantaranya tentang bagaimana Al-Quran itu bisa memperbaiki kondisi hati. Yang ini sejalan dengan surat Yunus ayat 57, sebetulnya tidak dibawakan oleh Syekh di sini. Ya, surat Yunus 57 lebih jelas lagi Allah katakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu Al-Quran dari sisi Rabb kalian, yang dia merupakan syifa untuk apa yang ada di dalam hati ini, yaitu syifa untuk hati, yaitu penyembuh untuk hati. Secara tegas Allah katakan Al-Quran itu merupakan penyembuh untuk hati. Kemudian surat Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Nah, ini juga sangat jelas kaitan Al-Qur'an dengan hati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Qalbun di sana maknanya hati, ya, namun di situ diterjemahkan dengan akal. Aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, atau orang yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Nanti di bab berikutnya akan dijabarkan secara panjang lebar oleh Ibnu Qayyim tentang cara mentadabburi Al-Quran. Terdapat pada surat Qaf ayat 37 ini. Ada 4 elemen kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, yang itu disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dari ayat ini. Namun itu kita simpan terlebih dahulu pelajarannya. Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak di halaman 171 di sana setelah surat Qaf ayat 37. Kata beliau, pada ayat-ayat tersebut, di atas beliau membawakan banyak ayat, terdapat keterangan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Itulah dia kitab yang diturunkan dari Rabb semesta alam, dan juga terdapat keterangan bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan Al-Quran itu dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuk bagi semesta alam. Allah juga menjadikan di dalam Al-Quran tersebut terdapat penyembuh atas berbagai penyakit, lebih-lebih penyakit hati, baik itu berupa syubhat dan juga syahwat. Ini yang tadi saya sebutkan. Allah pun menjadikannya kabar gembira dan kasih sayang bagi semesta alam, menjadi pengingat bagi orang-orang yang mau ingat, menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing ke jalan yang lebih lurus, dan menjadikan di dalamnya terdapat ayat-ayat peringatan. Semua itu agar manusia mau bertakwa atau bisa menjadi pengingat bagi mereka. Seorang yang membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, merenungi petunjuk-petunjuknya, dia akan mendapati bahwa di dalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan yang bisa memperbaiki hatinya, menguatkan imannya, menambah serta menumbuhkan imannya. Ya, sehingga intinya di dalam Al-Quranlah terdapat obat bagi berbagai penyakit hati. Baik, kita melompat ke halaman 174. Kita lihat ayat dari surat Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah pada hati mereka itu terdapat aqfal, terdapat gemboknya? Apakah hati itu tergembok sehingga dia terhalangi untuk mentadabburi Al-Quran? Maka lihat di sana unik ya. Satu sisi Al-Quran itu merupakan obat untuk hati. Namun di sisi lainnya, orang-orang yang mereka hatinya terdapat gemboknya, maka dia akan terhalangi untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Baik. Ya, ada beberapa keterangan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian ada kutipan yang bagus di sana dari Al-Imam Al-Ajuri. Anda silakan baca keterangan Syekh Al-Imam Al-Ajuri. Ya, intinya, dan juga ada beberapa quote dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang intinya adalah Al-Quran itu dia bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi sesuatu yang bisa memperbaiki kondisi hati kalau Al-Quran tersebut ditadabburi, kalau Al-Quran tersebut kemudian diamalkan, betul-betul dijadikan petunjuk pada kehidupan seseorang. Kalau sudah terlaksana hal yang demikian, barulah kemudian Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh dan juga sesuatu yang bisa memperbaiki kondisi hati seseorang.
Insyaallah akan kita perdalam lagi pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.